Iya, silakan. Dan nah, ya, kita mulai. Ya, ini adalah materi apa dari mata kuliah teori antrian. Kalau dulu masih di kurikulum lama, ini ikut riset operasional 2 ya kalau nggak salah. Baik, ini mulai dari modul 1. Dalam modul 1 ini akan dibahas gambaran umum teori antrean. Terus ada bidang-bidang penerapan teori antrian, ada karakteristik sistem antrean, ukuran kinerja sistem antrean, ya, notasi sistem antrean, jenis-jenis sistem antrean, terus ada rumus-rumus dasar sistem antrean. Terus ada tujuan instruksional umum, ya, ikut hasil-hasil kemampuan mahasiswa yang diharapkan, ya. Di sini mahasiswa itu mampu menjelaskan sistem antrian, ya, mampu menjelaskan persoalan-persoalan sistem antrian. Oke. Kena anotasi. Gambaran umum teori antrian. Ya, teori antrian itu dipergunakan untuk mengkaji sistem antrian. Teori antrian itu merupakan salah satu model matematika, yaitu dari sistem antrian. Antrian itu terbentuk karena adanya pelanggan-pelanggan yang memerlukan pelayanan di fasilitas pelayanan, ya. Pelanggan itu adalah orang atau barang yang memerlukan pelayanan. Nah, pelayan adalah orang atau barang yang memberikan pelayanan. Terus antrean itu adalah orang atau barang yang sedang menunggu untuk dilayani oleh pelayan. Nah, berikut istilah-istilah yang penting pada teori antrean. Yang pertama, ada pelayan. Pelayan adalah orang atau barang yang memberikan pelayanan. Nah, terus ada juga pelanggan, ya. Kalau ada pelayan pasti ada pelanggan, yaitu orang atau barang yang memerlukan pelayanan. Terus ada antrean, ya, adalah orang atau barang yang sedang menunggu untuk dilayani. Nah, yang keempat, saat datang adalah saat pelanggan datang memasuki sistem antrean. Terus yang kelima ada waktu antri, ya, adalah selang waktu antara saat datang pelanggan dengan saat mulai mendapatkan pelayanan. Terus ada waktu layan, ya, waktu layan itu adalah waktu sejak pelanggan itu mulai dilayani oleh pelayan sampai selesai dilayani. Terus ada waktu sistem, ya, waktu sistem itu adalah jumlah waktu antara waktu antri dan waktu layan. Jadi mulai dari antri sampai waktu layan. Terus ada jumlah pelanggan antri, adalah banyaknya pelanggan yang menunggu sebelum dilayani oleh pelayan. Terus ada jumlah pelanggan sistem, adalah banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Nah, di sini ada elemen-elemen dasar sistem antrian dengan pelayan sebanyak C pelayan yang paralel, ya, seperti pada gambar 1.1 di bawah ini paralel, ya. Paralel itu kayak banyaknya pelayan gitu, ya. Di sini ada kedatangan pelanggan itu misalkan dalam lingkaran warna biru itu, terus ada keberangkatan pelanggan, ya. Di situ di sebelah bawah ini ada sistem antrian, ya, antri dan pelayan. Nah, gambar 1.1 ini adalah elemen-elemen dasar sistem antrian dengan C pelayanan paralel. Nah, persoalan-persoalan dalam sistem antrian. Persoalan dalam sistem antrian itu terbagi dalam persoalan-persoalan, yaitu yang pertama perilaku, yang kedua statistikal, ya, yang ketiga operasional. Persoalan-persoalan perilaku sistem antrian itu berkaitan dengan yang pertama yaitu waktu antri atau waktu tunggu pelanggan dalam antrian. Terus ada waktu sistem, yaitu waktu selama pelanggan dalam sistem antrian, ya. Terus ada jumlah pelanggan antri, yaitu jumlah pelanggan yang berada dalam antrian.
Terus ada jumlah pelanggan sistem, yaitu jumlah pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Terus ada persoalan-persoalan statistikal ya pada sistem antrian, yaitu berkaitan dengan penaksiran parameter sistem antrean dari data yang dikumpulkan. Yang kedua ada pengujian hipotesis yang relevan. Sedangkan ini ada persoalan-persoalan operasional sistem antrian ya, yang berkaitan dengan jumlah pelayan yang optimal dari suatu sistem antrean itu berdasarkan pertimbangan ongkos-ongkos yang terjadi. Terus ada kecepatan pelayanan yang optimal dari suatu sistem antrian. Terus di sini ada bidang-bidang penerapan teori antrian, yaitu pada industri, ya, bisnis, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, ya, kehidupan sehari-hari dan lainnya. Terus ada karakteristik sistem antrian. Nah, sistem antrian itu dapat dicirikan dengan distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. Nah, distribusi keberangkatan pelanggan atau distribusi waktu layan pelanggan. Terus yang ketiga ada jumlah saluran, ya, channel pelayanan. Terus ada disiplin antrian, ada jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem antrian. Terus ada populasi pelanggan. Jadi banyak ya. Kayak mungkin kita bisa seringnya kayak antri di bank atau di salah satu layanan kesehatan rumah sakit atau di puskesmas gitu ya, itu di situ kita juga menerapkan namanya sistem antrian. Terus yang ketiga ada ukuran kinerja sistem antrian. Berikut ini ukuran kinerja sistem antrian itu yang pertama itu ada ekspektasi waktu antri. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa ekspektasi waktu antri yang lebih kecil itu lebih baik daripada ekspektasi waktu antri yang lebih besar. Ya. Terus ekspektasi waktu sistem ya, ekspektasi waktu sistem yang lebih kecil itu lebih baik daripada ekspektasi waktu sistem yang lebih besar. Ya, terus yang ketiga ada ekspektasi jumlah pelanggan antri. Di sini ekspektasi jumlah pelanggan antri yang lebih kecil itu lebih baik daripada ekspektasi jumlah pelanggan antri yang lebih besar. Ya, begitu sampai seterusnya. Ini ada ekspektasi jumlah pelanggan sistem, ekspektasi ongkos total sistem antrean ya, di mana semua ini kalau yang lebih kecil itu lebih baik dari yang lebih besar gitu. Terus yang keempat ada notasi sistem antrian. Menotasikan sistem antrian dengan menuliskan berikut ini. Jadi penulisan sistem antrian itu dinotasikan seperti ini. Ada A, ya, garis miring B, garis miring C, garis miring D, dan sampai IF ya. Ada 5, ada 6. Di mana A ini menyatakan distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. Terus yang B itu menyatakan distribusi keberangkatan pelanggan atau distribusi waktu layan pelanggan. Terus yang C adalah jumlah saluran pelayanan. Terus yang D itu menyatakan disiplin antrian. Terus yang E itu menyatakan jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem antrian. Yang F itu adalah populasi pelanggan. Nah, notasi-notasi yang dipakai untuk menyatakan sistem antrian secara terinci itu terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 1.1. Di sini ciri yang pertama ada distribusi waktu antar datang, itu ada simbol M, yaitu keterangannya adalah eksponensial. D itu adalah deterministik, EK itu erlang jenis K, G itu adalah general umum atau distribusi umum. Terus yang kedua di sini ada distribusi waktu layan ya, yang B itu simbolnya ada M, D, EK dan G ya, di mana M itu adalah eksponensial, D itu deterministik, EK itu ada erlang jenis K, G itu adalah general umum ya, general atau umum. Terus yang C yang saluran pelayanan itu bisa dari 1 sampai tak hingga ya. Terus yang keempat ada disiplin pelayanan. Yang D yaitu bisa FIFO ya, first in first out ya, yang datang pertama langsung dilayani. Ada LIFO yaitu last in first out ya, datang terakhir dilayani pertama. Tuh. Terus ada SRO ya, service in random order. Jadi pelayanannya itu random gitu ya, nggak harus monoton yang pertama langsung dilayani, yang akhir dilayani, nggak, itu random, terserah gitu ya.
datang ke berapa, kalau dia maju ke server itu langsung dilayani gitu. Terus pre ya itu ada priority ya, prioritas. Biasanya ini kayak di rumah sakit gitu ya, diprioritaskan untuk orang yang tua gitu ya, itu ada priority. Terus ada GD itu adalah general disiplin. Terus yang kelima ada jumlah pelanggan maksimum, ini mulai dari 1 sampai tak hingga. Terus yang keenam ada populasi pelanggan ya, mulai dari 1 sampai tak hingga. Berikut cara menotasikan sistem antrian ya, yang ini ada contoh. Ada contoh sistem antrian M garis miring M ya, garis miring 3 ini menyatakan sistem antrian dengan waktu antar datangnya ini berdistribusi eksponensial ya, acak atau independen. Atau jumlah pelanggan yang datang ini berdistribusi Poisson. Waktu layannya berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat itu berdistribusi Poisson. Sedangkan jumlah pelayanan paralelnya itu sebanyak 3. Tuh. Terus ada contoh 1.2 ya, sistem antrian MM5FIFO ya, tak hingga dan tak hingga. Itu menyatakan sistem antrian dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang itu berdistribusi Poisson. Waktu layannya itu berdistribusi eksponensial ya, M, atau jumlah pelanggannya berangkat berdistribusi Poisson. Sedangkan jumlah pelayan paralelnya itu sebanyak 5. Jadi jumlah pelayanannya itu ada 5. Terus disiplin pelayanannya itu first in first out ya, yang datang pertama dilayani yang pertama. Terus jumlah pelanggan maksimumnya diperbolehkan dalam sistem itu sebanyak tak hingga, tak terbatas, dan jumlah populasi pelanggannya juga tak hingga ya, tak terbatas. Selanjutnya juga contoh 1.3 itu ada sistem antrian MG2 menyatakan sistem antrian dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang itu berdistribusi Poisson. Waktu layannya berdistribusi umum general, sedangkan jumlah pelayan paralelnya itu sebanyak 2. Nah, ini juga ada sistem antrean GGC ya, menyatakan sistem antrean dengan waktu antar datang itu berdistribusi umum ya, general. Waktu layannya berdistribusi umum juga, sedangkan jumlah pelayan paralelnya itu sebanyak C ya. Yang kelima ada jenis-jenis sistem antrean. Sistem antrian itu dapat diklasifikasikan berdasarkan distribusi waktu antar datang dan waktu lainnya sebagai berikut. Ya, yang pertama ada sistem antrian M garis miring M ya, M atau M, yaitu sistem antrian yang mempunyai waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang itu berdistribusi Poisson dan waktu lainnya berdistribusi eksponensial. Nah, sedangkan yang ada yang B itu sistem antrian M atau G, MG ya, yaitu sistem antrian yang mempunyai waktu antar datangnya ini berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang berdistribusi Poisson dan waktu layannya ini berdistribusi umum. Nah, yang keempat ada sistem antrean GM, yaitu sistem antreannya mempunyai waktu antar datang berdistribusi umum dan waktu pelayanannya itu berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang keluar antrian itu berdistribusi Poisson. Terus yang keempat ada sistem antrian GG ya. G garis miring G, yaitu sistem antrian yang mempunyai waktu antar datangnya berdistribusi umum dan waktu layannya juga berdistribusi umum. Terus yang keenam ada rumus-rumus dasar sistem antrean. Nah, perhatikan gambar 1.2 di bawah itu ya. Itu sumbu datar menyatakan sumbu saat atau waktu ya, sumbu tegak itu menyatakan jumlah kumulatif pelanggan, garis yang atas menyatakan jumlah kumulatif pelanggan yang datang sampai saat T yang dinotasikan dengan JKPYD ya. Dengan waktu T, garis yang di bawahnya itu JKPYDT menyatakan jumlah kumulatif pelanggan yang berangkat sampai saat T yang dinotasikan dengan JKPYB. Ingin dicari hubungan antara ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem IN ya, ekspektasi waktu antar datang pelanggan IL, dan ekspektasi waktu sistem pelanggan EW. Ini ada gambar kayak diagram ya ini. Terus hubungan jumlah kumulatif pelanggan dengan saat dalam sistem antrian. Ini ada JKPYD dalam
waktu ya, waktu tertentu itu jumlah kumulatif pelanggan yang datang sampai saat T itu ditunjukkan dalam gambar pada garis yang atas. Terus jika PYB ini jumlah kumulatif pelanggan yang berangkat sampai saat T itu ditunjukkan dalam gambar pada garis yang bawah. Jumlah pelanggan dalam sistem sampai saat T itu tampak sebesar jarak vertikal antara jumlah kumulatif pelanggan yang datang sampai saat T dengan jumlah kumulatif pelanggan yang berangkat sampai saat T ya. Waktu sistem pelanggan tampak sebesar jarak horizontal antara garis yang atas dan garis yang bawah. Terus ada WSTP ya, waktu sistem total dari pelanggan-pelanggan sampai saat T itu sebesar luas daerah total antara garis jumlah kumulatif pelanggan yang datang sampai saat T dengan garis jumlah kumulatif pelanggan yang berangkat sampai saat T. Terus ada MLD ya, mean laju datang sampai saat T. Ini ada jika sama dengan jika PYD sampai saat T dibagi waktu ya. Terus waktu itu sama dengan jika PYD sampai saat T dibagi MLD ya, mean laju datang sampai saat T. Ini ada beberapa rumus, tidak saya baca semua ya. Mungkin bisa teman-teman baca ketika belajar ya. Di sini terdapat beberapa persamaan, yaitu ada persamaan 1.1, ada persamaan 1.2. Di sini ada IN ya, ekspektasi apa tadi IN? Ekspektasi jumlah pelanggan ya. Dan IN itu ekspektasi waktu antar datang, EW itu ekspektasi waktu sistem pelanggan. Nih. Nah, di sini ada latihan ya untuk memperdalam. Nah, ini yang pertama jelaskan arti dari sistem antrian M7 FIFO ya. FIFO tak hingga ya, berarti ini seperti tadi ya, contoh di atas yang ini. Seperti contoh 1.2 ya, berarti sistem antrean dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang itu berdistribusi Poisson. Waktu layangnya distribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat berdistribusi Poisson. Sedangkan jumlah pelayannya tadi di sini di soal tadi ada 7 ya, jumlah paralelnya. Terus apa yang FIFO itu tadi disiplin pelayanannya yaitu first in first out ya. Yang pertama langsung dilayani ya. Terus jumlah pelanggannya juga sama ya, tak hingga, dan populasi pelanggannya juga tak hingga. Jadi bisa sesuai dengan contoh yang diberikan ya, tinggal teman-teman lihat di tadi tabel itu ya, tabel dari ini apa notasinya ya. Ini ada juga tes formatif. Nah, ini ada juga nomor 2 ini IN ya, mencari IN. Nah, rumusnya bisa pakai yang di atas tadi, IN sama dengan ini ya, IN sama dengan lambda EW ya, atau sama dengan EW per EI ya, dimana tadi EW itu adalah ekspektasi waktu sistem ya. IN itu ekspektasi jumlah pelanggan, EI itu adalah ekspektasi waktu antar datang pelanggan EI. Nah, ini lanjut aja ke modul 2, karena modul 1 ini hanya apa ya, sekedar gambaran umum dari teori antrian ya. Nah, di sini di modul kedua ya, ada 2 kegiatan belajar ya. Kegiatan belajar pertama ini dibahas sistem antrian M1GD
ya, tak hingga yaitu sistem antreannya dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang itu berdistribusi Poisson. Waktu layannya berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat berdistribusi Poisson. Jumlah pelayan sebanyak 1 ya, paralelnya 1, disiplin pelayan umum ya, general disiplin. Jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem itu sebanyak tak hingga pelanggan, dan jumlah populasi pelanggannya juga tak hingga ya, atau tak terbatas. Pada kegiatan belajar kedua itu dibahas sistem antrean M ya, M garis miring M ya, garis miring 1 garis miring GD ya, general disiplin ya. Terus ada kalau yang di atas itu kan perbedaannya tak hingga, kalau ini K ya. Nah, itu perbedaannya adalah di situ di K sama tak hingga, yaitu sistem antrean dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang berdistribusi Poisson. Waktu layannya berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat berdistribusi Poisson. Jumlah pelayan itu sebanyak 1, disiplin pelayanannya umum ya, general disiplin. Nah, jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem sebanyak K pelanggan dan jumlah populasi pelanggan sebanyak tak hingga pelanggan. Nah, untuk yang kegiatan pembelajaran 1 yaitu sistem antrean M ya, garis miring M garis miring 1 GD tak hingga ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kayak kita antri di supermarket gitu ya, atas swalayan. Di situ kan pelayanannya cuma 1 ya kasirnya. Jadi kita antri ya. Situ antri di mana tak hingga ya, kita bisa menunggu sampai tanpa ada batas waktu gitu ya, tanpa dibatasi oleh waktu. Oke, sistem antrean ini yaitu sistem antrean dengan waktu antar datang tadi ya, distribusi eksponensial, waktu layannya berdistribusi eksponensial ya, terus jumlah pelayannya sebanyak 1, disiplin pelayanannya umum ya, jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem itu sebanyak tak terbatas, dan jumlah populasi pelanggannya juga tak terbatas ya. Notasi-notasi yang penting ya di sini, yang penting adalah ini ada notasi lambda, itu menyatakan laju datang arrival rate, yaitu jumlah pelanggan yang datang rata-rata per satuan waktu. Terus ada mium ya, menyatakan laju layan, yaitu jumlah pelanggan yang telah dilayani rata-rata per satuan waktu. Terus ini ada lambda N ya, menyatakan laju datang dari keadaan state jumlah pelanggan itu sebanyak N jumlah gitu ya. Terus ada mium N itu menyatakan laju layan dari keadaan jumlah pelanggan itu sebanyak N. Ya, ini ada rho ya, menyatakan faktor utilisasi, ada rho N ya, menyatakan probabilitas ada N pelanggan dalam sistem antrian yang keadaannya mapan ya, steady state ya, menyatakan juga ekspektasi proporsi waktu bahwa sistem berada dengan jumlah pelanggan sebanyak N. Nah, keadaan mapan steady state ini berarti berdistribusi probabilitas jumlah pelanggan dalam antrian dan distribusi probabilitas jumlah pelanggan dalam sistem itu tidak bergantung oleh waktu. Terus ada ini lambda ya, lambda IF F ya. Laju datang rata-rata itu efektif ya, yaitu sama dengan sigma dari N sampai 0 sampai tak hingga ya, lambda N dikali rho N. Ini enggak terlalu jelas ya, kalau di screenshot itu enggak terlalu jelas. Kalau mau buka di pustaka ini kayak kalau mau di gini kan agak kesulitan gitu ya. Terus ini IN ya, IN itu ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Terus ada INQ, ini ada ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian ya. Kalau ada Q-nya ini berarti dalam antrian. Terus ada EW adalah ekspektasi waktu sistem. Ini istilah asing ya, makanya saya tadi nggak terlalu hafal.
Saya scroll ya, agak lupa. Ekspektasi waktu sistem yaitu waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Terus ada ED itu adalah ekspektasi waktu antri ya, yaitu waktu rata-rata pelanggan berada dalam antrean. Berarti EW itu waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, kalau ED itu rata-rata waktu rata-rata pelanggan dalam antrian. Terus ada EI ya, ekspektasi waktu antar datang pelanggan, yaitu besarnya sama dengan ini. Ini ada rumus 1 berapa yang nggak terlalu jelas juga, mungkin teman-teman bisa lihat di modul ya. Ini kalau nggak salah 1 per sigma. Sigma apa ya ini? N ya kalau nggak salah ya. N sama dengan sampai tak hingga kali lambda N dikali rho N sama dengan 1 per lambda ya. Terus X ya, ekspektasi waktu lain pelanggan yaitu besarnya sama dengan 1 per mu. Terus perhatikan gambar 2.1 di bawah ini ya, ini ada gambar diagram laju transisi keadaan jumlah pelanggan. Nah ini yaitu jika N dikurangi 1 berarti pelanggan dalam sistem ya, ada N pelanggan dalam sistem, ada N plus 1 pelanggan dalam sistem itu. Nah dalam proses Poisson, jika pada saat T ada N pelanggan dalam sistem ya, pada saat T plus ya, selang waktu yang cukup kecil H akan menjadi N dikurangi 1 pelanggan atau N plus 1 pelanggan. Gambar 2.1 itu menggambarkan perubahan keadaan jumlah pelanggan ya dari N N,1 dan N plus 1 ya. Perubahan keadaan jumlah pelanggan dari N dikurangi 1 ke N itu karena adanya laju datang pelanggan lambda N kurang 1. Perubahan keadaan jumlah pelanggan dari N ya ke N plus 1 itu karena adanya laju datang pelanggan rho N, lambda N. Perubahan keadaan jumlah pelanggan dari N menjadi N kurangi 1 itu karena adanya laju layan mu N. Perubahan keadaan jumlah pelanggan dari N plus 1 itu menjadi N karena adanya laju layan mu N kurangi 1. Nah, pada kondisi keadaan mapan, steady state ya, ekspektasi laju aliran yang masuk ke keadaan jumlah pelanggan N itu sama dengan ekspektasi laju aliran yang keluar dari keadaan jumlah pelanggan N. Nah, ekspektasi laju aliran yang masuk ke keadaan jumlah pelanggan N ini ya bisa teman-teman nanti lihat di modul ya, karena di sini kalau saya screenshot itu nggak terlalu jelas juga. Mau saya buka di pustaka UT itu takut error gitu ya. Tadi saya buka situ sering kayak error, kadang kalau diperbesar itu enggak bisa kembali ke awal gitu ya. Ini ada ekspektasi laju aliran yang keluar dari keadaan jumlah pelanggan N. Nah, ini juga kebetulan kurikulum baru ya, saya enggak punya kalau modul ini. Tapi teori antrian ini juga karena dulu pernah ya ada dipelajari di RIS RO2 itu. Jadi istilahnya kalau di teori antrian ini dia lebih penjelasannya lebih simpleks gitu ya. Kalau di RO2 itu hanya satu modul kalau nggak salah di situ. Hanya dibahas secara singkat. Nah, di sini sehingga ya diperoleh ini mu lambda dikurangi 1 ya, rho dikali rho N kurang 1. Benar-benar nggak terlalu jelas ya. N plus 1 ini ya, plus mu N plus 1 pro dikali pro N plus 1. Nah, ya di sini untuk N sama dengan 0. Ini didapatlah lambda O ya, lambda 0. Ini adalah 0 pelanggan dalam sistem, ada 1 pelanggan dalam sistem. Nih. Nah, ini ada rumus ya. Ada rumus probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem ya. Ini atau juga probabilitas rho ya, itu adalah rumusnya adalah lambda dibagi mu. Nah, ini untuk N sama dengan 1. Sehingga didapat, nah ini ada rumusnya ini. Nah, untuk N sama dengan 2,
Nah, didapat ini rumusnya ya. Mohon maaf tidak saya baca satu-satu karena juga apa ya, terlalu panjang juga. Nah, mungkin nanti teman-teman bisalah dibaca sendiri ya, karena saya rasa ini juga rumusnya nggak terlalu simplek. Ini ada beberapa rumus yang diturunkan juga, sehingga menghasilkan beberapa rumus yang akurat gitu. Nah, ini sini kan turunan-turunan rumus ya, sehingga didapat rumus seperti ini gitu ya. Di sini ada probabilitas apa namanya, 0 pelanggan dalam sistem ya. Ini ada rho 0 ya, sama dengan 1 dikurangi rho, di mana rho itu rumusnya adalah lambda per mium ya. Tuh. Ini juga untuk sistem antrian MM ini 1, ini ya rho-nya didapat dari situ. Nah, ini nanti juga ada diperoleh rumus EN ya, ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem ya, berawal dari ini N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ya, N jumlah ini N dikali rho N ya. Nah, ini rumusnya ya, dari turunan-turunan rumus sehingga diperoleh rumus EN-nya yaitu rho per 1 dikurangi rho. Terus ada ekspektasi waktu sistem EW-nya ya. EW ini sama dengan EI dikali IN ya. Sama dengan EN dibagi lambda. Nah, ini EW bisa juga rumusnya sama dengan 1 per lambda dikali rho per 1 dikurangi rho. Nah, ini ada rumus akhir EW ya. Rumus akhir EW adalah 1 per mium dikali 1 dikurangi rho. Nah, ekspektasi waktu antri atau disebut ekspektasi waktu tunggu dalam antrean atau disebut juga ekspektasi waktu tunda. Nah, ED ya ini ya. ED itu sama dengan EW dikurangi ekspektasi waktu layan pelanggan. Nih. Jadi ekspektasi waktu antri ED itu rumusnya adalah ED sama dengan rho per mium dikali 1 per rho gitu. Nah, ini ya, ada INQ ya, ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian. Nah, ini didapat rumusnya yaitu rho pangkat 2 per 1 dikurangi rho gitu. Nah, ini langsung ada contoh 2.1. Suatu sistem antrian ya, berbentuk MM1GD tak hingga ya. Laju datang lambda sebesar 3 pelanggan per jam. Sedangkan laju layan mium sebesar 5 pelanggan per jam. Nah, yang pertanyaan yang pertama, berapa probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem? Nah, jawab ya, ini diketahui lambda itu sama dengan 3 pelanggan per jam, terus ada mium itu sama dengan 5 pelanggan per jam. Nah, ini pertama kita cari rho-nya dulu ya, probabilitas pelanggannya dulu, yaitu sama dengan lambda dibagi mium, yaitu 3 dibagi 5, itu hasilnya adalah 0,6. Sedangkan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem yaitu rho 0 sama dengan 1 dikurangi rho, yaitu 1 dikurangi 0,6, itu sama dengan 0,4. Artinya dalam sistem antrian tersebut yaitu 40% dari seluruh waktunya berada dalam keadaan tidak ada pelanggan dalam sistem, alias pelayanannya itu menganggur. Ya, jadi antar datang pelayanannya itu lambat gitu ya, menganggur ketika tidak ada pelanggan ya. 0 pelanggan. Terus yang pertanyaan yang kedua, yang B ya, berapa probabilitasnya ada 5 pelanggan dalam sistem. Jadi berapa peluang ya ada 5 pelanggan dalam sistem. Probabilitas itu kan peluang ya. Sini ada ya rumus tadi yang rho N ya di atas. Mana ya? Nah, ini rho N ya sama dengan 1 dikurangi rho dikali rho pangkat N ya, di mana N itu lebih dari 0 ya. Kalau yang N-nya 0 ya, yang tidak ada pelanggan tadi pakai rho 0 sama dengan 1 dikurangi rho itu. Kalau lebih dari 0 pakai yang ini tadi, yang 1 dikurangi rho ya dalam kurung dikali rho pangkat N. Nah, di sini kan probabilitasnya ada 5 pelanggan dalam sistem, jadi
row 5 ya, karena 5 pelanggan. Jadi N-nya 5 sama dengan dalam kurung 1 dikurangi row, yaitu tadi 0,4 dikali row-nya 0,6 pangkat 5. Ya, bisa nanti dibuktikan sendiri dengan menghitung atau pakai kalkulator ya, lebih cepatnya itu dapatnya 0,03110 ya. Berarti 5 digit di belakang koma. Artinya dalam sistem antrian tersebut ya 3,11% dari seluruh waktunya berada dalam keadaan ada 5 pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Jadi ada 3,11% ya probabilitasnya. Terus yang C tadi berapa probabilitasnya? Ada paling banyak 4 pelanggan dalam sistem. Nah, ini ya ada paling banyak. Berarti di sini rumusnya adalah sigma N sama dengan 0 sampai 4 ya. Ini adalah pro apa ini? Pro 1 ini ya, apa pro N ya? Kalau di pro I ya. I ya tadi saya lihat di anu I, berarti I sampai dengan 0 ya. Jumlah dari probabilitas tadi ya pro itu. Nah, artinya di sini nah, kok bisa ya 0,9224 ini dari mana? Nah, ada di sini ya. Di mana ini kita cari ya mulai dari row 0 sampai row 4 yang diminta, yaitu ada paling banyak 4 pelanggan. Nah, di sini 1 dikurang ya rumusnya yang row 0 tadi, 1 dikurangi row ya dalam kurung dikali row pangkat 0. Di mana 1 dikurangi row tadi adalah 0,4 dikali row pangkat 0 itu 0,6 pangkat 0. Nah, ini kan sama dengan 1 ya, berarti 0,4. Nah, ini ya, karena yang diminta adalah 5 digit di belakang koma, jadi kasih aja 0 sebanyak yang dibutuhkan ya, 0-nya sebanyak 4. Terus lanjut ke ini yang mencari row 1 juga sama ya, hanya mengubah pangkat dari row yang terakhir itu. Sebanyak N yang diminta ya, ini sampai 4. Rumusnya sama juga ya, 1 dikurangi row dikali row pangkat 1 ya, tadi berarti 0,4 dikali 0,6 pangkat 1 ya, sehingga didapat 0,24000 ya. Terus sama juga row 2 sampai row 4 ya, seterusnya nanti mungkin teman-teman bisa membuktikan dengan menghitung pakai kalkulator gitu ya. Jadi saya coba juga menghitung menggunakan ini ya tadi ya. Ini terus yang keempat adalah yang poin D ya, probabilitas ada paling sedikit 7 pelanggan dalam sistem. Nah, karena di sini paling sedikit berarti kita mencari probabilitas pelanggannya hanya sampai 6 ya, nggak sampai 7. Tadi saya sempat terkecoh juga ya, kok hasilnya salah, ternyata saya menghitungnya sampai row 7. Ternyata di sini ya paling sedikit 7, berarti dihitung sebelum angka 7 yaitu 6. Nah, di sini ya tadi belum dijumlahkan dulu antara row yang C ya. Mohon maaf, yang C tadi antara row 0 sampai row 4 ya, hasilnya 0,4 ini sama 0,24, 0,14400 ini sama 0,8640, terus 0,05184 ini semuanya dijumlahkan ya, dijumlahkan sehingga dapatlah 0,92224 tuh, karena sigma ya, sigma itu kan penjumlahan keseluruhan ya, hasil jumlah dari keseluruhan ini tadi row. Terus yang D juga sama ya, dijumlahkan mulai dari row 0 sampai row 6 ini semua dijumlahkan, terus didapatlah ini yang di bawah yaitu 0,97201, sehingga kita masukkan ke rumus di atas itu ya, yaitu 1 dikurangi I sama dengan 0 sampai dengan 6 ya, sigma itu tadi sigma I sama dengan 0 sampai 6 pro I ya, yaitu 1 dikurangi 0,97201 sehingga didapatlah 0,2799. Jadi gini ya, teman-teman nggak bingung ya, saya itu kalau menerangkan nggak pakai
coret-coret itu bisa ya, masih bisa. Oke. Ntar jangan kuning lah, merah, biru. Jadi ini ya, ini dijumlahkan, ya dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, nah ini yang didapat adalah ini. Ini kalau yang soalnya adalah paling banyak. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Kalau yang paling banyak. Nah, kalau yang paling sedikit, nah ini berarti nggak sampai harus 7. Berarti sebelum yang ke-7 ini kan root 6 ya. Berarti ini ya juga sama ini. Kan hasilnya sama kan ini ya. 05184 tinggal meneruskan sampai root 6. Nah, ini juga hasilnya dijumlahkan. Nah, yang dapat ini. Setelah itu masukkan ke sini. Berarti 1 ya. 1 dikurangi ini. 0,97201 ya, didapatlah ini. Nah, ini ya 0,2799 tuh. Terus yang ke E ya, ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem ya. Ini ada IN ya. IN. Nah, di sini rumus IN itu adalah rho dibagi 1 dikurangi rho. Nah, tadi rho-nya berapa? 0,6 kalau nggak salah ya, 0,6. Nah, dibagi 1 ya, 1 kurangi 0,6 kan 0,4. 10 nanti ini. Nah, ini 0,4. Nah, jadi hasilnya adalah ini ya. Sama juga ini ekspektasi waktu sistem, yaitu 1 dibagi berapa? Sigma tadi ya, bisa dilihat tadi di atas. Terus ini masukkan ya, rho tadi berapa dibagi 1 dikurangi rho. Nanti hasilnya adalah ini 0,5 jam. Nah, ini juga ekspektasi waktu antri, rumusnya adalah ini. Nah, ini tinggal kalian masukkan ya. Rho tadi berapa? 0,6 dibagi mu-nya berapa ya, dikali 1 dikurangi rho tadi 0,4. Nah, didapatlah ini. Oke, terus yang H ya, atau mungkin teman-teman kalau pengen lebih mudah ya daripada scroll-scroll di atas, ini yang mana rumusnya? Karena kan ada tadi beberapa apa namanya? Rumus-rumus tadi ya. Yang ini turunan-turunan rumus ya, sehingga didapat rumus ini. Nah, ini bisa nanti kalian apa namanya? Rangkum sendiri gitu ya. Nah, ini coba saya lingkari aja. Ini yang rumus-rumus yang penting di sini ada PN ini ya. Nah, ini rumus dari PN. Terus yang ini adalah rumus dari root 0 tadi ya. Ini. Bentar. Nah, ini. Terus untuk row-nya ini tadi di bawah ya. Nah, ini row-nya ini ternyata. Nah, bentar. Nah, ini ya. Nah, ini. Terus ada ini ya, IN. Nah, di sini IN, rumusnya seperti ini. Terus EW-nya ini ya, yang bawah. Terus di sini ada ED. Ya, di sini ada ED. Ini ya, ED. Rumusnya ini. Terus INQ ini pakai ini. Nah, ini ya. Mungkin kalian bisa nanti disimpan di buku catatan ya, ketika nanti kalau mau belajar itu nggak harus baca buka buku terlalu apa ya, mencari-cari gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, ada contoh 2.2 ya, suatu sistem antrian MM1GD ini tadi ya, laju datangnya ya sigma sebesar 3 pelanggan per jam, sedangkan laju layannya mium sebesar 6 pelanggan per jam. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, ini ada hubungan antara jumlah pelanggan N dengan probabilitas per N ya, tampak dalam tabel 2.1 di bawah ini. Nah, ini disajikan dalam tabel ya. Ini di sini sama ya kayak tadi rumusnya, yaitu pertama mencari rho, yaitu itu tadi rumusnya adalah lambda per mium ini ya. Nah, di sini lambdanya kan sebesar 3. Nah, 3 dibagi 6. Nah, didapat berapa? Sini ya. 0, berapa ini? 0,5 ya. Nah, ini sini ya, 0,5 jika rho-nya N ya 0, UN berarti 1 dikurangi rho ya, sama dengan 1 dikurangi 0,5 itu adalah 0,5. Nah, di sini kan yang ditulis 5 digit setelah koma ya, berarti nolnya sampai 4 gitu. Kalau rho-nya N, nah rho-nya N tidak pakai yang seperti ini ya, pakai yang kalau nggak saya gini kan takut kena coret. Nah, N-nya pakai ini ya. Ini 1 dalam kurung 1 dikurangi rho, itu kurung rho pangkat sebanyak N. Nah, ini. Jadi ya rho 1 ya sama dengan 1 dikurangi rho kali rho pangkat N-nya kan 1, ini yang 1 ini ya. Nah, akhirnya 1 dikurangi rho tadi kan 0,5. Berarti 0,5 dikali rho-nya 0,5. Ya. Dalam kurung didapatlah 0,25 ini. Nah, ini ya. Dan seterusnya gitu. Nah, di sini disajikan juga ada diagram ya. Jumlah pelanggan disajikan dalam diagram ya. Hubungan jumlah pelanggan N dengan probabilitas rho N untuk sistem antrean ini ya. Laju datang sigma itu sebesar 3 pelanggan per jam, sedangkan laju layan mium itu sebesar 6 pelanggan per jam. Nah, contoh 2.3 juga sama ini ya. Hanya beda beda soal sedikit. Yang ini sistem adanya masih ini ya, MM1GD tak hingga laju datang sigma sebesar 3 pelanggan per jam. Hubungan antara ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem dengan laju layan miumnya lebih besar dari 3. Nah, ini berarti kalau lebih besar dari 3 mulai dari 4 ya, miumnya mulai dari 4. Hubungan laju layan mium dengan EN, EW, ED, ENQ, dan rho dalam sistem antrean ini ya dengan laju datang sigma sebesar 3 pelanggan per jam dan miumnya itu lebih besar dari 3 yaitu 4 ya, sampai tak hingga di sini dihitung sampai 19 ya. Untuk EN tadi rumusnya yang di atas tadi ya, EN pakai yang ini rho per 1 dikurangi rho ya. Pertama kita cari rho-nya dulu, yaitu 3/4. 3/4 tadi didapat 0, berapa? 0,75 ya, 0,75. Ini atau mungkin nanti kalian bisa mencoba sendiri ya dengan tetap memakai rumus tadi yaitu EN, EW, ED, ENQ, dan rho. Tuh ya, ini ya 0,75 betul rho-nya ya. Nah, terus disajikan dalam diagram garis ya.
Ini gambar 2.3 ini adalah hubungan laju layan mium dengan IN ya. Terus INQ dalam sistem antrean MM1GD tak hingga ya tak hingga dengan laju datang lambda itu sebesar 3 pelanggan per jam. Ini juga gambar 2.4-nya adalah diagram garis dari hubungan laju layan mium dengan EW ya. EDQ dalam sistem antrian ini ya dengan laju datang lambda sebesar 3 pelanggan per jam. Ini ada juga contoh 2.4 ya. Ini dalam sistem antrean MM1GD tak hingga hubungan faktor utilisasi rho dengan ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem IN ya. Ekspektasi jumlah pelanggan antri INQ tampak dalam tabel dan gambar di bawah ini. Nih. Sini ya. Tapi di sini kayaknya nggak dijelaskan ya, lambdanya berapa, mimnya berapa. Ini ternyata yang didapat rho 0,50 mungkin diambil dari contoh yang di atas ini tadi ya. Nah ini mungkin diambil di ini ya, contoh 2.2 kayaknya kalau lihat dari rho-nya ya 0,05. Ini juga. Nah, tadi saya coba ya mengerjakan soal-soal latihan. Nah, ternyata juga nggak terlalu sulit. Asal kita lihat rumus-rumus yang di atas tadi. Hanya saja saya tadi mengerjakan sampai nomor 1, 2 saja. Nggak sampai selesai ya. Karena waktu yang nggak cukup ya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa ya. Nah, ini sudah ada rangkuman di sini ya, rangkuman rumus. Nah, bisa nanti teman-teman dicoba, meskipun ini mungkin kalau tutornya mungkin belum mulai, bisa juga lah pemanasan mengerjakan soal-soal ini ya. Biar nanti kalau pas sudah nggak tegang gitu ya. Oke, lanjut ke kegiatan belajar 2. Sistem antrean ya. MM1 GDK tak hingga. Saya langsung input gitu aja ya, karena kalau ini kalau pakai M garis miring gitu ya kayak kelamaan gitu ngomongnya. Oke, sistem antrean M1 GDK tak hingga yaitu sistem antrean dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial ya. M itu tadi notasinya adalah eksponensial, atau jumlah pelanggan yang datang itu berdistribusi Poisson. Tuh. Nah, waktu layannya itu juga berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat itu berdistribusi Poisson. Jumlah pelayannya sebanyak 1, disiplin pelayanannya umum ya, general disiplin, terus jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem itu sebanyak K pelanggan ya. Dan jumlah populasi pelanggannya sebanyak tak hingga pelanggan ya, tidak dibatasi. Notasi-notasi yang penting ya sama seperti tadi. Ini notasinya sama ya, hanya beberapa yang berbeda. Ini ada lambda itu menyatakan laju datang ya, arrival rate, yaitu jumlah pelanggan yang datang itu rata-rata persatuan waktu. Ada mium itu menyatakan laju layan, ada mium n menyatakan laju datang dari keadaan state ya, jumlah pelanggan sebanyak n. Ada mium n menyatakan laju layan dari keadaan jumlah pelanggan sebanyak n. Terus ada rho yaitu menyatakan faktor utilisasi, ada rho n menyatakan probabilitas ada n pelanggan dalam sistem antrean yang keadaannya mapan ya, steady state. Terus ada ini lambda F yaitu laju datang rata-rata efektif ya. Cuma beda di ini ya. Rumusnya ini ya, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini lambda n ya dikali rho n. Nah, kalau tadi kan kayaknya ada per ya, kalau yang di atas tadi ini lebih simpel gitu ya. Terus IN itu adalah ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem, ada INQ ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian.
Terus ada EW ya, EW itu ekspektasi waktu antrian, ED ekspektasi waktu antri, ada EI ya ekspektasi waktu antar datang pelanggan, yaitu besarnya sama dengan ini. Nah, itu rumusnya ya. Ada EX ya ekspektasi waktu layan pelanggan, yaitu besarnya sama dengan 1/μ. K jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem antrian. Tuh K. Jadi terbatas ya, nggak dibatasi gitu ya, tidak terbatas, bukan tak batas tapi bukan tak hingga, tapi ini ada jumlah maksimum atau terbatas. Nah ini juga sama rumusnya ya, cuma beda, ini lebih panjang lagi dari yang di atas tadi ya. Di sini nggak saya baca semua, mungkin nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Sini ada beberapa turunan rumus sehingga diperoleh rumus pokok ya. Di sini kalau yang tadi yang di atas ya, di kegiatan pembelajaran 1 itu kan rumusnya hanya satu saja. Kalau ini ada 2 ya, yaitu ada rho tidak sama dengan 1 itu pakai rumusnya yang ini, yang rho sama dengan 1 itu pakai rumus yang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung dari nilai rho-nya ya, dari dari faktor utilisasinya. Nah, gitu aja ya, ada rumus ekspektasi jumlah IN ya. Ini diturunkan, beberapa rumus diturunkan sehingga mendapat rumus yang mutlak ya, yaitu kalau untuk rho-nya tidak sama dengan 1 kita pakai yang ini yang atas. Kalau rho-nya sama dengan 1 ini ya, kita pakai yang K/2 itu. Nah ini juga sama ya, dapat beberapa rumus itu. Nah untuk EW-nya yaitu sama dengan IN kali EI ya, sama dengan IN per lambda EFF ya, apa tadi, efektif ya, EF lambda efektif. Nih langsung aja ke contoh ya, 2.5. Suatu sistem antrean ya, MI GDK tak hingga. Nah, laju datang ini ya, laju datang sigma sebesar 3 pelanggan per jam, laju layan mium sebesar 4 pelanggan per jam. Nah, sedangkan K-nya ini sama dengan 9 ya, berarti maksimumnya 9 ya. Yang pertanyaan pertama, berapakah rho 0 yaitu pelanggan dalam probabilitas ya, probabilitas tidak ada pelanggan. Nah, di sini ya, tadi ada 2 rumus. Anotasi mana? Nggak mau dia. Nggak mau. Oke, ini rho ini ya, ini lambda tadi 3/4 ya, adalah 0,75000. Terus rho 0-nya yaitu karena di sini 0,75-nya dia tidak sama dengan 1, jadi kita pakai rumus yang atas ini ya, sehingga didapat yaitu 1 dikurangi rho-nya 0,75 per ya, 1 dikurangi rho-nya 0,75 pangkat K+1. K-nya kan tadi 9 ditambah 1 berarti pangkat 10 ya. Nanti kalian bisa menghitung dipakai kalkulator ya, atau hitung manual, silahkan. Nanti didapat hasilnya adalah ini 0,26492 ya, artinya 26,492% dari waktu tidak ada pelanggan dalam sistem antrian. Terus yang B adalah pertanyaannya tadi berapa rho 6 ya. Probabilitas
ada 6 pelanggan dalam sistem antrian. Nah, tadi kan row-nya tidak sama dengan 1, jadi kita pakai yang ini. Ya, pakai yang atas ini, yaitu 1 dikurangi row-nya tadi berapa? 0,75 dibagi 1 dikurangi row pangkat 10. Nah, sini tinggal ditambahkan yaitu dikali row pangkat n. N-nya adalah 6 ya. Nah, nanti ini didapat adalah 0,04715. Artinya 4,715% dari waktu ada 6 pelanggan dalam sistem antrian. Yang C yaitu berapa EN. Nah, EN-nya ya ini karena tadi row-nya juga tidak sama dengan 1, jadi pakai yang ini ya. Lebih panjang lagi. Lebih panjang di mana ini row-nya ya, row-nya tadi 0,75 dikali 1 dikurangi dalam kurung K-nya kan 9 tambah 1 berarti 10. Dikali lagi row-nya 0,75 pangkat K yaitu 9 ditambah K-nya 9 dikali row-nya 0,75 pangkat 9 tambah 1 yaitu 10 ya, dibagi dalam kurung 1 dikurangi row yaitu 0,25 ya. 1 dikurangi row-nya kan 0,75 berarti 0,25 dikali 1 dikurangi row pangkat K-nya 9 tambah 1 yaitu 10. Nah, nanti didapat hasilnya adalah 2,40326 pelanggan ya. Artinya ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem antrian itu sebesar 2,40326 pelanggan. Ya, atau bisa juga dibulatkan 2 ya. Kemudian 2 pelanggan atau bisa juga lebih. Terus EW. Nah, EW tadi rumusnya seperti ini ya. Sebelum kita mencari EW, kita mencari EN dulu ya, di mana EN itu rumusnya tadi ini kan. Nah, EN-nya sudah ketemu 2,40326. Nah, untuk mencari EI tadi kan ini tadi sempat juga saya coba ini dapat dari mana gitu ya, 0,34 apa 10-nya itu dari mana sih? Ternyata kita cari dari ini. Kita cari ini dulu EN ya, EN per lambda F ini ya. Rumusnya yaitu kita cari ini dulu. Tadi sempat mengerjakan juga ya. Nah, ini rumusnya lambda FF tadi apa efektif ya? Itu sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita cari ini dulu ya, lambda 1 dikurangi row pangkat K ya, dibagi 1 dikurangi row pangkat K plus 1. Nah, ini karena dia row-nya tidak sama dengan 1, jadi pakai yang ini. Ini kita cari ini dulu. Nah, setelah didapat, tadi saya menghitung itu dapatnya 2, saya tulis di sini ya, tadi nggak mau muncul. Notasinya nggak mau muncul nih. Oh, mau. Bisa. Oh ya, ini ya halaman selanjutnya. Nah, di sini dapat tadi apa namanya lambdanya ini ya, didapat 2,94033 pelanggan per jam. Nah, ini apa namanya EI. Nah, EI tadi yang di atas tadi EI ini, nah EI yang di atas ini nah ini ternyata didapat dari ini kan EW ini ya, rumusnya kan EW ya sama dengan kan EN EE. Pernah pakai pen table kayak sulit ya, licin. EN ya dikali EI. Berarti kalau mau cari EI itu jelek sekali.
Nah, itu sama dengan EW ini ya. EW dibagi EN. Nah, di mana EW-nya tadi ini. Ini ya. Saya scroll ke bawah. Nah, EW-nya adalah 0,81734. Nah, EW tadi dapat dari mana? Dari ini ya, dari EN. Dari EN ini dibagi ini, apa namanya? Sigma efektif itu tadi. Kok sigma apa sih? Lambda efektif ya. Ini coba kayak ini tadi ya, berarti EW itu sama dengan ini IN-nya. IN-nya kan tadi didapat 2,40326 dibagi, nah ini ya, ini tadi di bawah tadi sudah ada ya, di situ caranya tadi berapa dapatnya 2,94033. Nah, ini didapat ya, hasilnya adalah ini. Nah, itu. Nah, jadi EW itu dari ini ya. Ini dibagi ini. Nah, sehingga di sini berarti EW-nya 0,81734 dibagi ya. EN-nya tadi ini 2,40326. Nah, ini didapat adalah ini ya. Mungkin bisa nanti teman-teman menghitung dipakai kalkulator ya, didapat 34010. Ini awal ini dari ini. Nah, gitu. Nah, lanjut. Nah, itu ya. Terus kita lanjut ke ED. Nah, ED itu sama dengan EW dikurangi IX ya, sama juga dengan EW dikurangi 1/mium. Nah, di sini EW-nya kan tadi sudah ketemu ya, 0,81734 jam, dan 1/miumnya itu ketemu adalah 0,25000 ya. Berapa sih tadi miumnya kok kayak miumnya di sini 4. Berarti 1/4 itu adalah 0,25 ya. Nah, di sini tinggal langsung aja pakai rumus ya, EW-nya ini 0,81734 dikurangi 0,25. Nah, didapatlah ED-nya 0, ya. Dapat ED-nya 0,56734. Nah, artinya ekspektasi waktu antri sebesar 0,56734 jam. Oke, mencari FNQ ya. Ini rumusnya adalah ED per EI sama dengan lambda efektif ya kali ED sama dengan, nah ini di mana ED-nya kan tadi sudah ketemu ya, ada 0,56734 ini. EI-nya tadi yang atas tadi ya 0,34010 pelanggan per jam. Nah, apa namanya, lambda efektifnya juga ketemu ini. Nah, sehingga didapat INQ ya, ini kok kayak F. INQ ini bisa pakai ini, bisa juga pakai ini. Hasilnya sama. Ya. Berarti kalau ED per EI berarti 0,56734 dibagi 0,34010 itu hasilnya juga ini. Sama ya. Ini juga sama. Berarti sigma efektif yang ini 2,94033 itu dikali sama ED. ED-nya ini. Hasilnya juga sama. Bisa pakai ini, bisa juga pakai ini. Ya. Tuh. Lanjut contoh 2.6 ya, suatu sistem antrean MMI
MM1G DK tak hingga laju datang lambda, ya maaf ya kalau kadang saya keliru menyebutkan notasi lambangnya ya, karena lama nggak menyebutkan seperti ini jadi kayak gampang lupa ini apa gitu ya. Ini lambda sebesar 3 pelanggan per jam, laju layan mium sebesar 4 pelanggan per jam, sedangkan K itu bervariasi dari 1 sampai 18. Nah ini, jadi sama ya, K-nya kalau 1 berarti didapat ini rho N-nya ya. Ini tergantung dia kalau misalkan rho-nya tidak sama dengan 1 bisa pakai rumus yang sesuai ya. Kalau sama dengan 1 bisa pakai juga rumus yang sesuai. Nah, nanti kalau teman-teman mau mencoba nggak apa-apa. Tadi sudah saya coba juga sudah akurat ya. Ini kan K-nya 1, berarti kan lihat dari rho-nya ya. Di sini rho-nya lambda per mium gitu kan. Nah, di sini tadi lambdanya apa? Lambdanya, nah lambdanya adalah 3, miumnya 4, berarti 3/4. Harus saya buat senyaman mungkin, mana ya? 3, kok nggak nyaman banget sih. 3/4. Nah, hasilnya adalah berapa? 0,75 ya. 3 dibagi 4 itu yang bisa 28 itu 7, 0,75. Terus kalau N-nya 1 ya, tadi pakai rumus yang di atas. Bentar saya scroll. Oh, benar-benar jauh sah. Sini saya juga nulis tadi ya rumusnya. Kalau rho-nya tadi, nah bentar mana ya? Nah ini pakai ini rumus yang ini ya, yang ini. Atau pakai yang rho 0 dulu. Ya, mulai dari 0 ini. Nah, tadi saya kayak nulis ya, di mana ya? Daripada nyekrol ke atas. Oh ya udah ada nulis tadi. Nah ini ya. Berarti kalau rho 0 dulu, rho 0 berarti 1 dikurangi rho per, jelek banget. Maaf ya iklan. 1, jelek banget. 1 dikurangi ya rho K plus 1 ya. Berarti rho 0-nya ya itu sama dengan 1 dikurangi rho-nya tadi 0,75 ya per 1 dikurangi 0,75. Di sini K-nya 9 tambah 1 10 ya. Tadi K-nya disebutkan berapa? 9 enggak sih? Oh, K-nya bervariasi mulai dari 1 ya. Ya lupa. Berarti di sini 1 ya. 1 berarti adalah 0,25 ya per 1 dikurangi tadi 0,75 pangkat 2 itu berapa ya? Langsung aja ya. Dapat tadi saya ngitung pakai kalkulator itu didapat ini 0,55743, betul ya ini ya. Nah ini kalau
rho-nya 0. Nah, ini kayaknya rho 0 ya yang dipakai ya. Oh ya, rho 0 ya. Jadi pakai rho 0. Cuma berbedanya K ya. Berarti rumusnya pakai ini. Pakai ini. Cuma tergantung dari K-nya ini ya. Nah, dari K-nya. Kalau K-nya 1, ini. Kalau K-nya 2, berarti 2 tambah 1 gitu ya. Dan seterusnya. Tuh. Nah, ini juga dibuat dalam diagram batang ya. Ini adalah hubungan ya, hubungan jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem antrean K dengan probabilitas ada 0 pelanggan dalam sistem rho ya, rho 0 dalam sistem antrean ini. MM1 GDK tak hingga. Terus ada ini tabel 2.2-nya yaitu soal yang sama di atas, cuma ini adalah mencari IN ya. IN tadi rumusnya karena di sini tadi rho-nya 0,75 ya, tidak sama dengan 1. Berarti dia pakai rumus yang ini. IN ya sama dengan panjang ya rumusnya tadi rho ya, rho 1 dikurangi ya, mungkin bisa lihat apa teman aja dilihat di atas karena terlalu panjang juga rumusnya, nggak muat di sini juga ya. Yang pakai IN yang rho-nya tidak sama dengan 1 ya. Oke, lanjut. Ini juga ditampilkan dalam sigma ini. Terus ada contoh 2.7. Nah, di sini kalau tadi kan kita diberikan soal yang rho-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, kalau ini ya, di sini ada soal suatu sistem antrian MM1 GDK tak hingga laju datangnya lambda sebesar 3 pelanggan per jam ya, ada laju layan mium sebesar 3 pelanggan per jam, sedangkan K di sini 9 ya. Berarti kan di sini kalau mencari rho-nya ya, itu kan 3 dibagi 3, itu kan 1. Nah, jadi rho-nya sama dengan 1 pakai rumus yang ini. Nah, gitu 1 per 1 plus K. Berarti sini 1 plus 1 plus K-nya adalah 9, berarti 1 per 10 adalah 0,1000 ya. 5 digit di belakang koma, artinya 10%, 10,00% dari waktu tidak ada pelanggan dalam sistem antrian. Nah, yang B mencari rho 6 ya, sama sini ya rho N, berarti karena ini rho-nya sama dengan 1 berarti pakai yang ini. Nih, rho 6 ya. Artinya ini kenapa taruh di sini, kayaknya seharusnya di sini ya. Seharusnya di sini sih. Atau mungkin salah mengetik atau bagaimana. Artinya 10% dari waktu ada 6 pelanggan dalam sistem antrian. Terus yang C mencari IN karena rho-nya sama dengan 1 berarti K per 2 yaitu 9 dibagi 2 yaitu sama dengan 4,5 pelanggan. Artinya ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem antrian sebesar 4,5 ya. 4,5 pelanggan. Terus EW ya, di sini EW rumusnya sama ya, IN II ya sama dengan IN per sigma efektif ya, di mana IN-nya ketemu ini, EI-nya ketemu 37037 pelanggan per jam. EI tadi didapat dari EW apa tadi mah? EW per IN ya. EW-nya adalah IN per ini. EW-nya ini. EI-nya rumusnya ini. Apa namanya? EW dibagi IN. IN ya. Nah, didapatlah ini EW-nya. Ya, dapatlah EI-nya ini. Ya. Tuh, pelanggan per jam. Terus ya, karena ini rho-nya sama dengan 1, berarti pakai rumus yang ini, yang sigma efektifnya ya, mencari ini. Sigma efektifnya ketemulah 2,7 pelanggan per jamnya untuk rho ini ya. 1. Terus EW-nya, EW kan ini ya, rumusnya ini, berarti IN-nya
4,5 dibagi 2,7 gitu kan, didapatlah ini. Artinya ekspektasi waktu sistem sebesar 1,6667 jam, ya 667 per jam gitu mungkin ya. Terus ED juga sama ya, rumusnya yaitu ini EW dikurangi 1 per mium ya. Jadi EW-nya ini dikurangi 1 per miumnya yaitu 1 per 3 itu dapat 0,333 ya. Nah ini ketemulah ED-nya EW tadi ini ya dikurangi 1,667 dikurangi 0,33 itu didapatlah 1,33 karena 6 dikurangi 3 kan 3. Artinya ekspektasi waktu antri sebesar 1,33 jam. Lebih singkat ini ya karena row-nya sama dengan 1. Kalau row-nya tidak sama dengan 1 itu lebih lebih kompleks lagi rumusnya. Terus ini ada EN, Q ya, sama dengan ED per EI, bisa juga sama dengan sigma efektif dikali ED. Ya, di mana ED-nya ketemu ini, ya, terus EI-nya tadi ketemu 0,37037 ya. Masih ingat ya, EI itu didapat dari EW dibagi IN ya. EW dibagi IN, EW-nya tadi ini. Ya, EW itu dapat dari ini. Oke. Ketemulah ini ya 2,7 jadi INQ bisa pakai rumus yang ini, ED per EI bisa juga pakai yang ini, hasilnya sama nanti ya yaitu 3,6. Nah pelanggan artinya ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian sebesar 3,6 pelanggan. Lanjut ada contoh 2.8. Ini suatu sistem antrian MM1 GDK tak hingga laju datang lambda sebesar 3 pelanggan per jam dan K-nya sama dengan 9. Hubungan mium, rho, dan probabilitas ada 0 pelanggan dalam sistem rho 0 dalam sistem antrian ini ya dengan lambda sebesar 3 pelanggan per jam dan K sama dengan 9 ya, tampak tabel di bawah ini. Jadi kalau miumnya 1 berarti rho-nya berapa? Lambdanya kan tadi 3 ya. Lambda dibagi mium berarti kan 3 dibagi 1 kan 3. Ini mium 0 ya karena 3. Ini tadi saya juga merasa kesulitan di sini ya. Di sini nggak dijelaskan juga rho 0-nya apa termasuk rho sama dengan 1 apa memakai rumus yang tidak sama dengan 1. Kalau pakai tidak sama dengan 1, hasilnya berbeda dari ini. Mungkin yaitu tadi ya, karena di sini kita belajar bersama-sama. Kalau mungkin nanti teman-teman kalau mungkin menemukan ini 0,033 ini rho-nya pakai rumus apa bisa ya nanti di tulis di grup ya. Karena tadi saya tuh bingung dari yang ini dari mana, pakai rumus apa, saya pakai rumus yang N sama dengan rho-nya sama dengan 1, hasilnya nggak gini. Kalau pakai yang rho-nya tidak sama dengan 1 juga sama. Itu ya. PR juga buat saya nanti ketemu nanti ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, nggak apa-apa. Saling kita saling berbagi gitu. Tuh, itu tadi yang bingungnya saya di rumus yang di atas tadi itu ya, karena sama-sama rho-nya gitu loh. Cuman di sini kan seharusnya rho 0, cuma kok saya hitung rumusnya itu kok nggak sama gitu loh, apa yang beda gitu. Nah, kalau yang ini jelas dari lambda premium ya. Kalau lambdanya kan 3 dibagi 2 kan 1,5. 3 bagi 3 1. Nah, mungkin ini kalau ini mungkin bisa pakai yang 1 per 1 plus K. Nah, ini rho 0-nya. Ini sebenarnya rho 0 ya. 0 tidak ada pelanggan. Nah, ini yang antara 1 dan 2 ini saya bingung di sini. Tuh, mau pakai rumus apa yang rho tidak sama 0 tapi kok nggak sama gitu loh hasilnya. Mungkin teman-teman nanti bisa ya berbagi. Ini ada gambarnya. Sini hubungan mium, rho, IN dan
INQ dalam sistem antrian ini ya, dengan lambda sebesar 3 pelanggan per jam dan K sama dengan 9 tampak dalam tabel 2.7 di bawah ini. Nah, hubungan mium IN dan INQ juga di sini sudah disajikan dalam tabel ya, dengan memakai rumus-rumus yang di atas tadi, yaitu mium ya, ini rho ya, rho pakai kayak P tadi ya. Terus IN sama INQ. Nah, ini kalau ini saya sudah pick ya, betul. Kalau pakai rumus tadi hasilnya sudah benar ini. Cuma tadi yang atas tadi ya, yang rho itu saya bingung. Karena rho-nya kan 3 ya. Rho-nya kan 3 ini. Nah, kalau ini kan jelas ya. Ini rho pakai rho yang tidak sama dengan 1. Kalau ini kan pakai rho yang sama dengan 1. Nah, ini loh. Saya bingungnya antara ini 1 2 ini 0,003 dan 0,0882 itu pakai rumus yang mana gitu. Dan nanti saya coba-coba lagi. Ya. Ini juga ada soal yang sama ya, dengan ya soal sama dengan yang di atas tadi, hanya di sini mencari rho, EW sama ID. Kalau tadi kan rho, IN, INQ, kalau ini EW dan ID ya, memakai rumus yang di atas. Nah, kalau yang satu ini bisa pakai rumus yang rho sama dengan 1. Kalau yang ini kan 0, nah ini bisa pakai rho tidak sama dengan 1 itu. Ini lanjut ke latihan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mencoba ya. Kita mencoba kalau kepingin sharing juga sharing ya. Sorry. Kalau pingin sharing, monggo dibuka nanti di grup, jangan malu-malu. Semakin kita tunda juga, semakin nanti kita nggak sempat. Kalau ada waktu luang juga silahkan teman-teman mencoba mengerjakan soal-soal latihan dan soal-soal tes formatif gitu. Karena saya rasa ini soalnya juga nggak terlalu sulit juga ya, asal kita pakai perpaduan dengan rumus yang sudah diberikan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sudah tuh, atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terlalu rumit ya. Silakan Kak Aro. Enggak, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir, kurang berapa menit ini. Kemarin yang pengantar analisis lebih setengah jam ya, karena kalau pengantar analisis jaringan itu lebih tebal juga modulnya ya. Kalau ini teori antrian, saya lihat di pustaka rata-rata satu modul itu hanya satu kegiatan pembelajaran cuma satu, nggak sampai 2, hanya modul 2 ini aja. Yang bab 2 ini aja yang kegiatan pembelajarannya ada 2. Tuh. Teman-teman, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin kalau malu bisa tanya di grup. Ya, nanti bisa juga sharing tadi ya, yang PR tadi, yang tadi saya bingung di soal yang rho itu ya. Antara pas miumnya 1 sama 2, itu tadi benar-benar saya bingung.